Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas materi yaitu pangkat tak sebenarnya dari kelas 9 yaitu di semester genap. Adapun materi yang akan kita bahas adalah mengenai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Apa saja sifat operasi bilangan berpangkat? Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat, yang kedua sifat pembagian, yang ketiga sifat perpangkatan dari bilangan berpangkat, dan yang keempat adalah sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Namun dalam video kali ini kita akan membahas dua sifat terlebih dahulu, yaitu sifat perkalian dan sifat pembagian. Oke, langsung saja kita lihat pada materi berikut ini. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Ingat kembali, bilangan berpangkat itu dia terdapat dua bilangan, yaitu yang pertama adalah basis atau bilangan pokoknya, dan yang kedua adalah pangkat dari bilangan pokoknya. Kita misalkan di sini terdapat dua bilangan, yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, A pangkat M di sini berarti basisnya atau bilangan pokoknya itu adalah A, karena dia yang memiliki pangkat. Sedangkan pangkat dari A itu adalah M. Kemudian dikali dengan bilangan yang kedua, yaitu A pangkat N. A pangkat N berarti basisnya itu adalah A dan pangkatnya itu adalah N, sehingga ketika kita kalikan kedua bilangan ini, maka pangkatnya ini cukup kita tambahkan saja. Dengan syarat apa? Basis dari kedua bilangan ini harus sama. Ya, bagaimana jika basisnya berbeda? Ketika basisnya berbeda, maka pangkatnya ini tidak boleh kita tambahkan. Nah, karena di sini sama, maka cukup kita tambahkan saja pangkatnya menjadi A pangkat M tambah N. Nah, untuk lebih memahami kita lihat pada contoh berikut. Sederhanakanlah bentuk-bentuk perkalian berikut ini. Yang pertama adalah 6 pangkat 3 dikali dengan 6 pangkat 4. Nah, kita lihat untuk basis bilangan berpangkat yang pertama ini dia adalah 6, dan basis atau bilangan pokoknya di sini dia adalah 6. Dan operasinya ternyata perkalian. Nah, karena basisnya sama dan operasinya di sini perkalian, maka penyelesaiannya itu cukup kita tambahkan saja pangkatnya. Maka di sini persamaannya berubah menjadi 6 pangkat 4 ditambah dengan 3. Nah, hasilnya adalah 6 pangkat 7. Artinya bentuk sederhana dari 6 pangkat 3 dikali dengan 6 pangkat 4 ini adalah 6 pangkat 7. Nah, kita lihat pada soal yang kedua, yaitu bentuknya adalah minus 4 kali minus 4 pangkat 2. Minus 4 yang pertama ini dia berpangkat berapa? Apakah berpangkat 0? Karena kan di sini tidak dituliskan dia pangkatnya, berarti dia pangkat 0, ya kan? Nah, tidak seperti itu ya. Ingat kembali bahwasanya setiap bilangan yang berpangkat 0 itu dia nilainya adalah 1. Jadi di sini dia bukan berpangkat 0 minus 4-nya, ya, tetapi berpangkat 1. Jadi ingat, setiap bilangan ketika dia tidak dituliskan pangkatnya pangkat berapa, maka itu artinya bilangan tersebut berpangkat 1. Nah, di sini karena basisnya sama, yaitu sama-sama minus 4, maka cukup kita tambahkan saja pangkat dari kedua basis ini, ya, yaitu minus 4 kali minus 4 pangkat 2 sama dengan minus 4 pangkat 1 ditambah dengan 2. Nah, ingat, minus di sini tanda minusnya kan di dalam kurung. Maka minusnya ini dia ikut dalam perpangkatan. Ini nilainya akan berbeda ketika minusnya di luar pangkat. Karena di sini dia di dalam kurung, maka dia ikut kita pangkatkan. Sehingga bentuk sederhana dari minus 4 kali minus 4 kuadrat ini dia adalah minus 4 pangkat 3. Kita lihat pada contoh yang selanjutnya. 5 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3 dikali 2. Nah, kita lihat di sini
ini merupakan perkalian 3 bilangan. Nah, kita lihat yang pertama kali adalah basisnya. Kita lihat basisnya apakah sama? Ternyata basisnya di sini tidak sama. Basisnya itu adalah 5, 3 dengan 2. Karena basisnya tidak ada yang sama, maka untuk soal yang ketiga ini dia tidak bisa dioperasikan ya. Karena kan tadi berdasarkan sifatnya tadi, dia bisa kita jumlahkan pangkatnya ketika basisnya sama. Nah, kebalikannya kalau basisnya tidak sama, maka tidak bisa kita sederhanakan. Kemudian soal yang keempat, 7A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dikali dengan 3A kuadrat dikali dengan B. Nah, kalau ada seperti ini soalnya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cukup kita kalikan terlebih dahulu bilangan dengan bilangan. Di sini kan bilangannya dia 7. Di sini bilangannya dia adalah 3. Maka kita kalikan terlebih dahulu 7 dikali dengan 3. Karena apa? Karena pangkatnya di sini sama-sama 1. Namun ketika pangkatnya berbeda, maka tidak bisa kita kalikan. Contohnya seperti ini tadi, 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Ini kan tidak bisa kita operasikan. Karena apa? Pangkatnya berbeda. Dan basisnya juga dia berbeda. Nah, sekarang kalau di sini dia basisnya berbeda, namun pangkatnya kan sama-sama pangkat 1. Ini 3-nya juga berpangkat 1. Maka ini cukup kita kalikan saja bilangannya 7 dikali dengan 3. Nah, untuk selanjutnya kita lihat pada variabel-variabelnya. Yaitu di sini variabelnya A dengan variabelnya B. Karena operasinya perkalian, maka cukup kita lihat yang variabelnya ini yang sesuai, yang sama. A pangkat 3, kita lihat apakah ada dikali dengan variabel A juga. Ternyata di sini ada. Ya, maka A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 2. Nah, basisnya sama-sama A. Maka pangkatnya kita tambahkan sehingga menjadi kali 3A pangkat 3 ditambah dengan 2. Dikali dengan, sekarang variabel yang kedua adalah B. B yang pertama dia berpangkat 4, maka kita tuliskan terlebih dahulu B pangkat 4. Sekarang kita lihat ada lagi atau tidak dikali dengan B di sini. Ternyata ada, yaitu dikali dengan B berpangkat 1. Maka di sini B pangkat 4 ditambah dengan 1. Nah, untuk selanjutnya cukup kita kalikan saja bilangan dengan bilangannya tadi. 7 dikali dengan 3 hasilnya 21. A pangkat 3 tambah 2 itu adalah 5, maka 21. A pangkat 5. B pangkat 4 tambah 1 itu adalah 5, maka B pangkat 5. Sehingga bentuk sederhana dari 7A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dikali dengan 3A pangkat 2 dikali dengan B hasilnya adalah 21. A pangkat 5 B pangkat 5. Nah, untuk sifat yang kedua adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Ini adalah kebalikan dari sifat perkalian bilangan berpangkat. Kalau sifat perkalian bilangan berpangkat tadi kita tambahkan pangkatnya, namun untuk sifat pembagian ini pangkatnya kita kurangkan. Ingat, yang kita kurangkan itu adalah yang di atas, pangkat yang di atas dikurangkan dengan pangkat yang di bawah. Kita lihat pada sifatnya ini bentuknya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ya, di sini yang pertama bilangannya adalah A pangkat M. Basisnya A, pangkatnya M. Kemudian dibagi dengan A pangkat N, basisnya A, pangkatnya dia adalah N. Karena basis dari kedua bilangan ini sama, maka pangkat bisa kita kurangkan. Maka hasilnya dia adalah A pangkat M kurang N. Nah, bagaimana ketika basisnya ini berbeda? Ketika basisnya berbeda, maka tidak bisa kita kurangkan pangkatnya. Nah, kita lihat pada contoh. Sederhanakanlah bentuk-bentuk pembagian berikut. Yang pertama adalah 6 pangkat 12 dibagi dengan 6 pangkat 10. Nah, kita lihat basisnya sama-sama 6. Maka cukup kita kurangkan saja. Ingat, yang kita kurangkan itu adalah pangkat yang di atas dikurangkan dengan pangkat yang di bawah. Karena pangkat yang di atas 12 dan yang di bawah 10, maka bentuknya menjadi 6 pangkat 12 kurang 10. Sehingga hasilnya adalah 6 pangkat 2. Untuk soal yang selanjutnya dia adalah minus 7 pangkat 8 dibagi dengan minus 7 berpangkat
3. Nah, ini sama juga, ingat, lihat. Ketika dia minusnya ini di dalam kurung, maka minusnya ini dia tetap di dalam kurung dan dia ikut dipangkatkan. Begitu juga yang di bawah. Minus 3-nya di dalam tanda kurung, maka dia minusnya ini dia juga ikut dalam perpangkatan. Sehingga basis dari soal yang di atas ini dengan yang di bawah adalah minus 7. Karena basisnya sama, maka bisa kita operasikan atau kita kurangkan pangkat yang di atas dengan yang di bawah. Maka hasilnya adalah minus 7 pangkat 8 kurang 3. 8 kurang 3 itu adalah 5. Maka hasil atau bentuk sederhana dari soal minus 7 pangkat 8 dibagi dengan minus 7 pangkat 3 adalah minus 7 pangkat 5. Kemudian kita lihat yang soal yang bagian C. 24 A pangkat 8 dibagi dengan 12 A pangkat 3. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk ke bawah ya. Nah, ini cukup kita bagikan saja bilangan dengan bilangannya, yaitu 24 dengan 12 kita bagikan hasilnya 2. A pangkat 8 dibagi dengan A pangkat 3. Nah, ini kan basisnya sama, sama-sama A. Maka kita kurangkan saja pangkatnya menjadi 8 kurang 3, itu hasilnya 5. Sehingga bentuk sederhana dari 24 A pangkat 8 dibagi dengan 12 A pangkat 3 ini adalah 2A pangkat 5. Nah, untuk memahami materi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal. Sederhanakanlah bentuk-bentuk perkalian berikut ini, yaitu 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 7, 9A kali A pangkat 2 dikali B dikali dengan 3B pangkat 7. Dan yang kedua adalah soalnya sederhanakanlah bentuk pembagian berikut ini. Minus 5 pangkat 7 dikali dengan minus 5 pangkat 8 dibagi minus 5 pangkat 10. 7 pangkat 9 dibagi dengan 7 pangkat 4. Nah, silakan kalian kerjakan. Jika sudah selesai, silakan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nantinya saya akan cek apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Nah, cukup sekian video kita kali ini, yaitu mengenai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, yaitu sifat perkalian dan sifat pembagian. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat dan sifat penjumlahan dan pengurangan dari bilangan berpangkat. Tetap jaga kesehatan, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya.